alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sama baca surat-surat pendek seperti biasa. Nah, minggu kemarin kan kita baca surat Al-Falaq ya. Nah, hari ini kita baca Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama. Coba KM-nya tolong dipimpin. Ya. Siap. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Ibu absen dulu ya. Al-Rijal di Febrian, Cece Fahrudin belum datang ya? Belum. Ya. Ahmad Muhajir hadir. Alia Muajah belum datang? Belum, Bu. datang. Ayu Rizkiani hadir. Amalia Zahra hadir. Balkista Yolanda hadir. Debbie Kavia belum datang? Anissa Fitria hadir. Dewi Mayasari belum datang? Belum. Anida Suaida hadir. Alfitri belum datang. Apa Tamama Afia belum datang. Sakit, izin. Ada yang tahu nggak? Apa? Gak ada kabar, Bu. Gak ada kabar, berarti Alfa ya. Afifah Julia ada nggak? Belum datang? Belum datang. Desi Nopalina Hadiro. Aniza Lestari hadir semuanya ya. Hadir, alhamdulillah. Nah, coba sebelum pembelajaran dimulai, mejanya dirapikan dulu, kursinya diluruskan, dan duduknya yang rapi. Udah? Udah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang toharoh. Nah, dengan adanya pembelajaran toharoh ini, kita akan mengetahui apa itu toharoh, apa itu najis, apa itu hadas, serta cara mensucikannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ketika kalian mendengar kata toharoh, apa yang kalian ketahui? Coba acungkan tangannya. Apa? Bersuci. Betul, toharoh itu bersuci. Ada lagi yang tahu? Apa itu toharoh? Apa? Betul, bersih. Nah, jadi toharoh menurut bahasa yaitu bersuci, bersih, dan juga terbebas dari semua jenis kotoran. Nah, sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah membersihkan diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar, ataupun dari najis agar diperbolehkan untuk beribadah. Nah, itu adalah pengertian mengenai tentang toharoh. Sudah mengerti ya apa itu toharoh? Bagus. Tes berikutnya. Nah, ini mengenai tentang konsep toharoh. Toharoh dari hadas dan juga najis. Hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Ini adalah tata cara bagaimana cara mensucikannya. Kalau hadas kecil itu dengan cara kita berwudu. Kalau misalkan hadas besar itu dengan cara kita mandi atau adus. Nah, sekarang najis. Najis itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada najis apa? Yang kedua najis apa? Yang ketiga najis apa? Bagaimana tata cara mensucikannya? Nah, nanti di slide berikutnya Ibu akan jelaskan ya, bahwasanya najis itu cara mensucikannya menggunakan serangan air dan juga debu. Lanjut teh. Nah, sekarang pembahasan mengenai hadas dan juga najis.
kecil dan juga ada hadas besar. Ibu, apa sih hadas kecil itu? Nah, hadas kecil itu adalah segala suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang tersebut harus bersuci dengan cara berwudu atau bertayamum. Contohnya kentut. Ada yang tahu kentut itu apa? Atau semuanya pada kentut ya? Misalnya seperti ini. Teh Amel tuh mau melaksanakan sholat. Ketika akan menggunakan mukena, Teh Amel tuh keceplosan kentut gitu ya ininya. Nah, itu membatalkan wudu. Jadi tata cara hadas bersucinya yaitu kita harus berwudu kembali. Nah, itu hadas kecil. Sekarang hadas besar. Bu, apa itu hadas besar? Nah, hadas besar adalah segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang tersebut harus bersuci dengan mandi. Contohnya haid. Misal Teh Desi sekarang lagi haid tapi mau suci gitu ya. Kan itu termasuk ke dalam hadas besar. Nah, maka tata cara bersucinya yaitu harus mandi atau adus. Nah, itu mengenai tentang hadas. Sekarang najis. Najis terbagi menjadi 3 ya. Satu lagi. Nah, najis muhafafah, najis mutawasito dan juga najis mughalladhah. Sekarang najis muhafafah. Bu, seperti apa sih najis muhafafah itu? Nah, najis muhafafah itu seperti air kencing bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun. Bagaimana tata cara mensucikannya? Tata cara mensucikannya yaitu dengan cara memercikan air atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Contoh misal Teh Aniza punya adik, kebetulan adiknya itu usianya belum menginjak 2 tahun. Berhubung tidak menggunakan pampers, jadi Teh Aniza itu adiknya Teh Aniza itu pipis gitu ya, pipis ke lantai. Nah, tata cara mensucikannya dengan cara memercikan air lalu dibersihkan. Itu untuk najis muhafafah atau najis ringan. Sekarang najis mutawasito. Najis mutawasito itu terbagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah dan juga ada najis ainiyah. Nah, Bu, apa sih najis hukmiyah itu? Najis hukmiyah yaitu diyakini adanya tetapi tidak ada wujudnya, tidak ada rasanya dan juga tidak ada baunya. Coba ada yang tahu nggak? Diyakini adanya tapi nggak ada bentuknya, nggak ada rasanya dan juga nggak ada baunya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi contohnya seperti air kencing yang sudah kering. Kalau misalkan ada air kencing yang sudah kering kan nggak kelihatan ya baunya kayak gimana, nggak. Terus rasanya nggak tahu ya, nggak ada rasanya. Terus wujudnya juga nggak ada dan sudah kering. Jadi tata cara mensucikannya yaitu dengan cara cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Intinya diganjur lalu dibersihkan ya. Itu najisnya. Sekarang najis ainiyah. Bu, apa sih najis ainiyah itu? Nah, najis ainiyah itu adalah najis yang masih ada wujudnya, ada baunya dan juga ada rasanya. Coba ada yang tahu nggak? Contoh najis apa? Contohnya seperti kotoran manusia atau pup ya. Nah, bagaimana tata cara mensucikannya? Jadi misal gini, adiknya Teh Anida pup ya di lantai. Nah, cara membersihkannya harus dibersihkan dulu pupnya, dibuang dulu. Nah, lalu dibersihkan seperti itu. Lanjut, sekarang najis mughalladhah. Bu, najis mughalladhah itu seperti apa sih? Seperti anjing dan babi. Bagaimana tata cara mensucikannya? Tata cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. Nah, salah satu di antaranya yaitu menggunakan air tanah. Misal, Febri lagi main ya, tiba-tiba ada anjing, terus terkena air liurnya. Nah, maka Febri harus mensucikannya dengan cara membasuh tangannya dengan sebanyak 7 kali. Dan salah satu basuhannya itu menggunakan air tanah. Jadi seperti itu ya. Coba Ibu ulangi. Hadas terbagi menjadi berapa? 2. Hadas apa aja? Hadas kecil, hadas besar. Sekarang najis ada berapa? 3. Apa aja? Najis muhafafah, najis mutawasito, najis mughalladhah. Lanjut Teh. Nah, sekarang air. Air itu sangat berperan penting untuk bersuci.
digunakan untuk bersuci, jenis airnya, jenis air semuanya itu dapat digunakan bersuci nggak Bu? Nah, tentu tidak ya. Jadi dibagi lagi, ada air yang dapat digunakan untuk bersuci dan juga ada air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya apa air yang dapat digunakan bersuci? Yaitu yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air saluran dan juga air es. Lalu air apa sih Bu yang tidak bisa digunakan untuk bersuci? Contohnya misal air deterjen ya. Kalian mau bersuci pakai air deterjen? Enggak mau. Air kelapa dan juga air kopi, masih banyak lagi. Nah, itu mengenai tentang pembahasan toharoh dari najis dan juga toharoh dari hadas. Nah, sekarang di sini Ibu sudah menyiapkan gambar ya, yaitu ada gambar macam-macam najis, terus gambar macam-macam hadas, dan juga gambar macam-macam air. Nah, jadi di sini Ibu juga sudah menyiapkan mengenai tentang lembar kerja kolomnya. Misal di sini ada gambar macam-macam air. Nah, mana di sini yang termasuk air yang bisa dipakai bersuci? Contoh misalnya air sumur. Nah, nanti kalian tulis, tempelkan di sini. Misal air yang bisa dipakai bersuci yaitu air sumur. Mengerti? Mengerti. Sekarang coba dibagi menjadi 3 kelompok. Udah ya, kelompok 1 mana? Tuh, kelompok 2. Kelompok 2 di mana? Nih, kelompok 3 ya. Nih, tugasnya. Coba nanti kalian urutin ya, mana yang termasuk air yang bisa bersuci dan juga air yang tidak bisa bersuci. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Itu macam-macam hadas. Nah, ini macam-macam hadas. Mana sih yang termasuk ke dalam hadas besar dan juga hadas? Sekarang nih kelompok 3 ya. Ya, berarti ini aja kelompok 2. Jadi, jaga aja ya. Dikerjakan ya. Coba mana yang masuk ke dalam? Kelompok 1 gabung ya di sini. Kelompok 1 gabung. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perlu di videoin nggak sih mereka lagi? Aduh, Udah paham ya mengenai tentang perbedaan apa? Ya, apa kenapa? Apa? Kecil. Besar ya. Ini BAB hadas besar atau hadas kecil? Kecil. Kalau misalkan kalian BAB bersucinya harus mandi atau enggak? Dulu aja. Ya, kalau kan kita belajar ya. Kelompok 1 udah? Udah. Kelompok 2 udah belum? Kelompok 2 udah? Bentar lagi mulai. Sudah selesai. Ya, kelompok 3 udah selesai belum? Udah?
dua orang ke depan membawa lembar kerjanya. Nanti jelasin di depan ya. Nah, kelompok 1 siapa yang maju ke depan? Febri sama siapa? Anida. Berat ya. Ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil kerja kita. ya. Bagaimana tentang air? Air yang dapat dipakai bersuci dan Tidak bisa dipakai. yang lainnya coba perhatikan dulu ya, yang di depan perhatikan dulu. Jadi jangan ada yang ngobrol. Gimana? Air yang bisa dipakai bersuci itu ada air hujan, air sumur, dan air sungai. Dan air yang tidak bisa dipakai bersuci ialah air sumur yang terkena bangkai, air deterjen dan air kopi. Gimana teman-teman? Pada benar nggak? Ada yang salah nggak? Nggak, benar ya? Coba kasih apresiasi. Ini dikumpulkan. Di bawah dulu aja ya. Makasih ya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Anda dan Febri. Kelompok 2 siapa yang mau maju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan ataupun menyampaikan hasil diskusi dari kerja kelompok 2. Jadi, di sini kita kebagiannya mengenai macam-macam hadas. Bahwasannya kalian pada tahu kan hadas itu terbagi menjadi 2. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Di sini saya akan memaparkan mengenai hadas besar dari kerja kelompok kami, bahwa yang termasuk dalam hadas besar yang pertama itu keluarnya mani ataupun sperma, yang kedua itu berhubungan badan suami dan istri, dan yang ketiga yaitu keluarnya darah haid. Itu termasuk ke dalam hadas besar, yang dimana bersucinya itu harus dengan mandi wajib. Nah, sekarang hadas kecil akan disampaikan oleh sahabat Alia. Nah, selanjutnya ada hadas kecil. Hadas kecil itu ada kencing, kentut, dan BAB. Nah, ini tuh bersucinya bisa menggunakan air. Kalau misalkan kencing, membersihkannya menggunakan air ya. Terus kalau kentut kita lagi sholat, itu bisa dengan berwudu. Selanjutnya BAB juga menggunakan air. Dan jika tidak ada air bisa dengan tayamum. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf kalau motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3 udah? Udah. Siapa yang mau maju? Cecep sama siapa? Berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang macam-macam najis ya. Di sini ada 3 macam najis. Yang pertama ada najis mukhafafah. Contohnya itu contoh najis mukhafafah itu air kencing bayi yang berumur kurang dari 2 tahun. Terus kemudian ada air maci dan air wadi. Terus ada najis sedang atau najis mutawasitoh, yaitu contohnya bangkai, kotoran manusia dan darah. Dan untuk najis berat yaitu najis mughaladzah. Yang Yang pertama lainnya jangan yaitu ngobrol ya. air liur anjing, yang kedua air liur babi. Coba bagaimana tata cara membersihkan? Ini dia kelas 7. Tata cara membersihkan najis mughaladzah. Oh, mughaladzah. Ya. Untuk tata cara Berarti habis itu mensucikan najis mughaladzah yaitu membasuh Bagus sebanyak 7 kali.
membasuh sebanyak 7 kali menggunakan Air dan salah satunya dibarengi dengan tanah. Iya. Gimana gambarnya? Udah benar apa belum? Udah? Udah. Udah ya. Kasih aplaus buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham ya mengenai tentang apa itu toharoh dari najis dan juga toharoh dari hadas ya? Semuanya udah paham? Udah paham. Nah, coba ada yang mau bertanya nggak sebelum Ibu simpulkan? Saya Bu, Ya, apa Aniza? kenapa sih kita kalau mau beribadah itu harus bersuci dulu Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sih kalau mau beribadah kita harus bersuci dulu sih? Benar nggak? Jadi pertanyaan nggak? Ya, benar ya Aniza. Jadi kenapa kita harus bersuci terlebih dahulu? Tujuannya yaitu agar kita sebagai umat muslim itu terhindar dari kotoran ataupun debu ketika akan melaksanakan ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian akan melaksanakan ibadah, maka basuhlah muka terlebih dahulu. Nah, begitupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu miftahus sholatu atau yang artinya kuncinya sholat adalah suci. Nah, jadi ketika kita mau beribadah harus bersuci terlebih dahulu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Cukup Bu. Cukup? Oke. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bahwasannya kita harus melakukan toharoh ketika akan melaksanakan ibadah. Nah, jadi seperti itu ya, ke depan semuanya ya. Dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai tentang apa itu tayamum dan juga tata caranya. Nah, Ibu tutup ya. Jadi pembelajaran hari ini kurang lebih seperti itu. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.